Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Al-Arsi dari Program Studi Hubungan Internasional. Nomor induk mahasiswa L1A021110. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam tentang bagaimana kita produktif di waktu pandemi COVID-19. Di sini saya akan membagikan cara-cara gimana keseharian saya saat COVID kemarin. Dan selain meningkatkan produktivitas keseharian, di sana juga kita meningkatkan keimanan kita terhadap tentu saya yang khususnya beragama Islam kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk menonton video ini. Walaupun kemarin kita sudah belajar melalui daring dari rumah masing-masing, tentu sebelum kita melanjutkan dan membahas lebih lanjut tentang produktif di waktu pandemi ini, marilah kita berdoa mulai dalam hati. Berdoa mulai. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana kita belajar dari rumah dan solusinya bagaimana kita produktif belajar dari rumah. Saat masa pandemi COVID-19 yang kemarin mulai dari 2019, pemerintah sudah melakukan kebijakan dari tingkat sekolah hingga universitas, di mana selama beberapa saat menggunakan metode daring atau dalam jaringan, belajar dari rumah. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kita bersama tentunya, untuk mencegah penyebaran virus. Meskipun proses belajar dari rumah dilakukan dengan metode jarak jauh atau berbasis online, ataupun artinya kita belajar dari rumah untuk beberapa saat dulu, sementara COVID atau virus ini hilang. Nah, belajar dari rumah membuat kita kurang produktif dalam menyerap materi. Penyebabnya bisa berbagai macam faktor, entah kita keasikan sampai keasikan bermain HP di kamar, mungkin, atau tidak kita ketemu orang lain, tidak kita ketemu teman, atau suasana rumah yang kurang kondusif. Itu yang menyebabkan kita tidak produktif. Nah, untuk kita produktif di sini saya akan membagikan cara-cara bagaimana saya produktif di waktu pandemi. Dalam proses kebetulan saya kemarin pas pandemi adalah kuliah semester 1. Jadi cara yang pertama saya lakukan adalah membuat jadwal kegiatan harian. Itu yang pertama. Membuat jadwal kegiatan harian ini menyusun kegiatan yang ingin kita lakukan besok, sekarang, hingga tidur kembali. Saya mengaturnya kebetulan dengan Google Calendar. Itu sangat membantu sekali bagaimana saya menyusun kegiatan saya hari ini, kegiatan saya besok, setelah semua kegiatan yang sudah saya lalui hari ini, contreng, dan buat lagi jadwal kegiatan. Untuk itu meningkatkan produktivitas agar lebih disiplin. Kemudian yang kedua, cara saya adalah buat tempat belajar yang nyaman, atau tempat yang jauh dari suara bising, entah suara yang tidak kondusif ataupun mengganggu konsentrasi kita. Jadi ciptakanlah lingkungan yang aman atau buatlah cara belajar baru. Itu tips yang kedua dari saya. Malahan tapi jangan kita belajar sambil di kasur misalnya, atau tentu kita nanti dengan positif tidur belajar, itu sangat otak kita tidak terserap langsung. Kemudian langsung saja ke tips yang ketiga, yakni adalah kita berhenti dari aktivitas media sosial sementara. Dimana kan kita dari pagi sampai malamnya lagi, kita kan kalau di rumah itu gabut kan, jadi main HP terus. Jadi coba berhentikan itu sementara. Anda punya waktu untuk bermain media sosial, Anda punya waktu untuk tidak bermain media sosial sementara. Walaupun kita belajar lewat laptop, handphone, tapi cobalah untuk mengisi luang-luang waktu itu dengan membaca buku misalnya,
Tapi dalam membaca buku, sepengalaman saya juga, kalau handphone tersebut tidak dijauhkan, maka notifikasi maupun dari WA, dari Instagram, dari Facebook dan macam-macamnya itu sangat mengganggu. Nah, oleh karena itu berhenti sejenak aktivitas media sosial yang yang selama waktu mengajar agar kita lebih produktif lagi. Kemudian langsung ke tips yang keempat, yaitu membuat catatan materi yang dipelajari. Kalau kita kan kuliah dari online, jadi pas dosen menjelaskan atau teman-teman presentasi, usahakan materi yang disampaikan tadi itu ditulis supaya kita lebih ingat. Jadi pelajaran itu akan mudah terserap oleh otak dan mencatatnya lebih mudah terserap oleh otak karena kita mencatatnya dibanding hanya kita mendengar, hanya melihat, atau menambahkan highlight di bagian penting dari buku catatan atau presentasi teman juga. Itu termasuk untuk membuat cara kita belajar itu semakin asyik begitu. Kemudian untuk cara yang kelima, saya menerapkan istilahnya yang terkenal di kaum muda ini adalah healing. Tapi bukan healing artian untuk bermain-main seharian, tapi healing di sini adalah istirahat sejenak. Yang ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas kita dalam belajar. Pada saat kita mulai jenuh membaca buku, sudah berapa halaman yang kita baca, mulai agak pusing, tidak menemukan jawaban dari soal latihan misalnya, rehatlah sejenak. Di rehat yang sejenak ini nanti akan memfreshkan kembali otak kita. Karena otak kita ini juga butuh istirahat. Tidak harus serta-merta dicecar dengan ilmu. Jadi butuh istirahat, namun istirahatnya juga jangan kebablasan juga. Mungkin Anda bisa istirahat keluar dari rumah sejenak untuk menghirup udara segar, atau membuat teh, membuat kopi, susu, atau mungkin yang merokok silahkan merokok, supaya aliran darah dalam otak Anda lancar dan konsentrasi Anda tidak terganggu tentunya. Oke, itulah beberapa cara saya meningkatkan produktivitas saya di waktu pandemi, selain untuk meningkatkan cara belajar dan bagaimana saya mengatur kehidupan sehari-hari di waktu pandemi, juga untuk meningkatkan produktivitas kita kepada agama kita, khususnya saya yang Islam. Gimana kita meningkatkan sholat kita, kemudian membaca Al-Quran tentunya. Ini mulailah rutinitas. Bagaimana Anda harus membaca Al-Quran itu sehari itu minimal, mungkin di standar orang-orang yang daripada tidak pernah baca gitu, harus 1 lembar sehari begitu. Sebagai anak muda yang sekarang tentu kita banyak ke-distract karena mungkin kegiatan sehari-hari yang banyak, kita sering meninggalkan sholat. Namun usahakan untuk tingkatkan sholat kita, walaupun itu apapun kegiatan kita, apalagi kita belajar dari rumah gitu, gimana kita produktif. Nah, itulah cara-cara saya untuk supaya lebih produktif di waktu pandemi. Namun di sini saya sarankan jangan niatnya aja, mentok sama niat, tapi aksi kita perlu untuk bisa merubah. Apalagi kita harus belajar sekarang semakin mudah karena zaman sudah canggih, kita sudah dibekali oleh teknologi di mana belajar nggak mesti ketemu, nggak harus ketemu belajarnya, tapi kita bisa lebih online. Nah, di sana kita bagaimana cara kita memanage supaya kita itu lebih produktif lagi walaupun belajar di manapun. Mungkin sekian dari saya untuk menyelesaikan tugas pendidikan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat nonton.